Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita boleh percaya kepada Yesus Kristus. Itu karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita yang melahirkan kita kembali. Sehingga melalui kelahiran kembali, mata rohani kita celik dan kita mengenal juru selamat kita. Dan kita mengenal juga siapakah diri kita orang berdosa. Saudara, itulah anugerah yang tidak terkatakan itu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Ketika seorang manusia mengambil keputusan memegang sebuah kepercayaan di dalam kehidupannya, apakah pada umumnya yang menjadi ukuran di dalam mengambil keputusan tersebut? Saudara, ada orang mengambil keputusan tersebut karena ia mengagumi kebaikan orang-orang yang dia kenal yang memiliki kepercayaan tersebut. Namun saudara, ada juga orang yang mengambil keputusan untuk menerima kepercayaan itu karena ia senang dengan cara ibadahnya. Mungkin cara ibadahnya memperkenankan hatinya. Saudara, tentu kedua hal ini tidak dapat menjadi pijakan di dalam seseorang itu beriman. Saudara, bagi kita orang percaya, maka kita bisa percaya Tuhan Yesus karena dilahirkan kembali sehingga kita mengenal Dia. Namun tidak tertutup kemungkinan ada orang-orang yang ikut menjadi orang Kristen. Bukan karena dilahirkan kembali, tetapi dia melihat akan kebaikan orang Kristen mungkin. Atau dia melihat cara ibadah orang Kristen mungkin. Nah saudara, kedua hal ini tidak bisa menjadi dasar daripada iman kita. Karena jika hal itu menjadi dasar iman kita, maka kita menjadi cepat sekali kecewa. Karena kedua hal ini sifatnya sangat-sangat subjektif. Saudara, oleh karena itu saudara-saudara, mengapa kita percaya kepada Tuhan Yesus? Saudara, cuma satu alasan. Karena Dia sesungguhnya adalah Tuhan dan Dia adalah juru selamat yang menanggung dosa-dosa kita. Sehingga kita yang orang berdosa yang binasa, kita boleh diselamatkan oleh Dia. Saudara, oleh karena itu saudara, iman kita sebagai orang Kristen didasarkan kepada pengenalan yang sesungguhnya akan siapakah Yesus Kristus. Saudara, mari kita membaca 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-40. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu dan memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah Dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya. Mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian.
Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa ada firman-Mu lah. Atas firman-Mu aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel di bawah kepemimpinan Raja Ahab dengan istrinya Isabel benar-benar telah meninggalkan Tuhan dan mengikuti ilah orang Kanaan, yaitu Baal dan Asyera. Saudara, hal ini kita bisa ketahui bagaimana rakyat Israel ketika ditanya memilih kepada Tuhan menyembah atau kepada Baal, mereka tidak menjawab. Dan saudara bayangkan saudara, di tengah-tengah umat Tuhan bisa ada nabi-nabi Baal sekian banyak, 450 nabi Baal. Saudara, ini sangat banyak sekali nabi-nabi Baal dibandingkan nabi-nabi Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara kita percaya kepada Tuhan Yesus karena hanya Dialah Tuhan yang menebus kita dari kebinasaan dosa-dosa kita. Saudara, Ahab dikatakan mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal itu ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada mereka, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan." Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Nabi Elia berjumpa dengan rakyat Israel, maka Nabi Elia menantang mereka supaya mereka memilih Tuhan atau memilih Baal. Namun mereka tidak menjawabnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita pikir baik-baik, Baal tidak mempunyai sumbangsi dalam kehidupan umat Tuhan. Saudara, Tuhanlah yang memberikan sumbangsi kepada umat Tuhan. Mereka bisa menelusuri sejarah dari kehidupan bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel itu kalau kita mulai dari tanah Mesir bisa dimerdekakan oleh kuasa Tuhan. Dan bagaimana Tuhan dengan keajaibannya memimpin umat Tuhan di padang belantara dengan pemeliharaannya. Dan bagaimana bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian dengan peperangan yang dimenangkan oleh bangsa Israel. Dan mereka pun tahu bahwa tembok Yeriko runtuh karena kuasa Tuhan. Saudara, mereka mengalami siapakah Tuhan. Saudara, tidak ada ilah-ilah yang pernah membebaskan sebuah bangsa daripada penjajahan. Hanya Tuhan, yaitu Yehova.
Saudara, mereka mengalami itu. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan umat Tuhan. Tuhan yang menyatakan kuasanya dengan nyata. Bukan hanya dialami oleh satu orang. Dialami oleh 600.000 orang yang keluar dari tanah Mesir. Bahkan orang-orang Mesir pun menyaksikannya, termasuk Fir'aun. Dengan kereta perangnya yang akhirnya binasa dengan pasukannya. Namun saudara, ketika Elia bertanya, kepada siapa engkau mau beribadah? Kepada Tuhan atau kepada Baal? Saudara, mereka tidak menjawab. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, ketika ditanya, mengapa engkau menyembah kepada Tuhan Yesus? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita merenungkan baik-baik, maka tidak ada di dunia ini di mana Tuhan menebus seseorang dengan menyerahkan dirinya mati di kayu salib. Saudara, hanya Tuhan Yesus. Saudara, kasih Tuhan begitu besar yang Tuhan nyatakan kepada kita. Sehingga ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati bagi kita. Ketika kita masih mendurhaka, Kristus sudah mati bagi kita. Saudara, Kristus tidak menuntut kepada kita, engkau harus menjadi orang yang beribadah dulu, orang yang religius dulu, orang yang menjauhkan dosa dulu. Tidak. Tetapi ketika kita masih berdosa, Dia Allah yang menebus kita. Dia menanggung dosa kita. Dan Dia berkata, Dia menyertai kita. Saudara, bukankah itu yang terjadi dengan bangsa Israel? Bukan. Saudara, bukannya bangsa Israel sudah lepas dari penindasan dahulu, baru Tuhan menyertai dia? Tidak. Sejak mereka ditindas, Tuhan membebaskan mereka. Dan Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang menyertai perjalanan mereka sampai ke tanah perjanjian. Saudara, itu gambaran bahwa Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, Dia melepaskan kita dari dosa, penindasan dosa dan kuasa kebinasaan, lalu menyertai hidup kita sampai kepada kekekalan nanti. Saudara, disitulah saudara-saudara kita menyembah kepada Yesus Kristus. Karena Dia adalah Tuhan yang sungguh nyata di dalam perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, saudara, ibadah itu bermakna bergantung kepada kepastian bahwa ibadah kita itu menyenangkan hati Tuhan. Bukan bergantung kepada perasaan-perasaan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu pada waktu tengah hari. Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah Dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. 31-38. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu ketiga kalinya. Dan mereka berbuat untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biar diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firmanmu lah aku melakukan segala perkara. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan. Dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan.
Jikalau kita melihat cara ibadah atau doa dari nabi-nabi Baal dan Nabi Elia, saudara, yang mana yang lebih berkesan? Saudara, tentu saudara, doa atau ibadah Nabi Elia terkesan biasa saja. Tetapi saudara, apa yang dilakukan nabi-nabi Baal, kita berkesan ini sebuah peribadatan yang sangat-sangat kusuk, sangat-sangat sungguh-sungguh. Bahkan sampai rela berkorban di dalam ibadah itu. Bahkan mereka berseru dengan keras. Bandingkan dengan Nabi Elia. Nabi Elia yang berkata kepada Tuhan dengan sederhana sekali. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Namun dari dua ibadah yang dilakukan ini, yang mana yang merespons? Saudara, kalau respons manusia, tentu orang merespon kepada doa-doa daripada Nabi Baal. Karena ibadahnya memang sungguh-sungguh luar biasa. Bukan hanya berseru, tetapi secara fisik mereka lakukan dengan sepenuh hati. Namun saudara, bagaimana respon daripada Tuhan? Tuhan tidak merespon, Baal tidak merespon kepada ibadahnya nabi-nabi ini. Karena Baal itu mati, tidak hidup. Tetapi saudara, Tuhan itu merespons ibadah dari Nabi Elia yang sederhana saja berdoa. Saudara, dari sini kita belajar bahwa ibadah yang bermakna itu bukan tergantung kepada bagusnya ibadah itu atau kusuknya ibadah itu atau betapa berkesannya ibadah itu atau betapa kita berkorbannya demi ibadah itu. Dengan sekian waktu kita beribadah, berapa waktu lamanya kita beribadah dengan pengorbanan yang luar biasa. Saudara, ternyata ibadah yang bermakna itu yaitu ibadah yang menyenangkan Tuhan semata-mata. Ibadah bukan karena usaha manusia, tetapi karena memang Tuhan berkasih karunia, berkenan kepada ibadah itu. Tidak bergantung kepada perasaan kita. Kita merasa Tuhan mendengar doa kita. Saudara, tidak punya pengaruh apapun apakah Tuhan mendengar atau tidak. Itu hanya perasaan kita. Tetapi saudara, ibadah dan doa yang betul-betul bermakna adalah memang ketika ibadah dan doa itu memang menyenangkan Tuhan dan Tuhan mendengarnya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara, itulah saudara ibadah yang dilakukan oleh Nabi Elia. Karena Nabi Elia adalah orang yang sudah diperkenan Tuhan, maka ibadahnya diterima oleh Tuhan. Saudara, demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Saudara, kita beribadah kepada Tuhan adalah melalui Yesus Kristus. Saudara, Tuhan sudah berkenan kepada kita karena kita sudah dibasuh oleh darahnya. Barulah Tuhan menerima ibadah kita. Saudara, tidak sebaliknya. Tuhan menerima ibadahnya baru menerima orangnya. Bukankah orangnya terlebih dahulu yang harus diterima, baru ibadahnya? Saudara, Kristus sudah menyucikan dosa-dosa kita. Sehingga kita boleh datang kepada Tuhan yang kudus, menyembah Dia. Dan Tuhan berkenan kepada kita. Bukan berdasarkan perasaan kita. Bukan berdasarkan betapa sempurnanya ibadah kita. Karena ibadah yang kita lakukan tiap hari Minggu, saudara, mungkin ada satu kali sempurna. Tapi berapa kali tidak sempurna, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kita bersyukur jikalau kita mengalami anugerah di dalam Tuhan Yesus. Kita beribadah bukan untuk diselamatkan. Tapi kita beribadah karena kita sudah diselamatkan. Kita beribadah bukan untuk memperkenankan Tuhan. Tapi kita beribadah karena kita sudah diperkenan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami memahami bagaimana dan apa itu ibadah. Sehingga dengan demikian kami bisa mensyukuri kalau kami sudah dibasuh oleh darah Tuhan Yesus dari dosa-dosa kami. Sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah panggilan Tuhan kepada kami sebagai orang tebusan supaya kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.